Wah, nggak kerasa ya, sekarang kita sudah beranjak dewasa. Supaya nanti nggak spot jantung karena kita sudah dewasa, jadi kita harus mulai belajar menyiapkan dana untuk masa depan kita. Nah, ngomongin tentang menyiapkan dana untuk masa depan, di zaman sekarang investasi di pasar modal lagi hits nih. Untungnya di kampus aku dapat mata kuliah teori pasar modal. Jadi, aku udah banyak diajarin tentang investasi di pasar modal pastinya. Untuk kalian yang ingin menyiapkan dana untuk masa depan, berinvestasi di pasar modal bisa menjadi pilihan. Tapi sebelum berinvestasi, ada baiknya kalian mengenal apa itu pasar modal. Untuk kalian yang masih awam, jangan khawatir. Aku akan bagi-bagi ilmu apa yang aku dapat dari kampus. Aku bantu jelasin deh. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal lazimnya disebut efek. Jadi, secara umum, efek yang diperjualbelikan di pasar modal yakni obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, saham, surat bukti kepemilikan dari suatu perusahaan, dan reksadana, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Imbal hasil dari ketiga instrumen yang ditawarkan di pasar modal yakni untuk obligasi, hasilnya berupa kenaikan harga obligasi dan bunga yang dikenal sebagai kupon. Untuk saham, hasilnya berupa sebagian kenaikan harga saham hingga pembagian keuntungan perusahaan yang dikenal dengan dividen. Dan untuk reksadana, hasilnya berupa gabungan dari 3 instrumen. Investasi di pasar modal memang memiliki risiko. Namun, apabila dibandingkan dengan deposito, umumnya investasi di pasar modal memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi dan dalam jangka panjang bisa melampaui inflasi. Berikut risiko investasi di pasar modal. Nilai saham dan obligasi terpengaruh fluktuasi harga. Namun, antara saham dan obligasi, saham memiliki fluktuasi harga yang lebih tinggi. Dan untuk reksadana, risikonya tergantung dari jenis reksadana yang dipilih. Seluruh kegiatan transaksi di pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Kegiatan transaksi di pasar modal seluruhnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disingkat OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2012, secara resmi, OJK berperan dalam menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan di pasar modal yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta lembaga keuangan yang sering disingkat Bapepam LK. Agar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, maka ada Self-Regulatory Organization atau disingkat SRO. SRO merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh OJK untuk membuat dan menerapkan peraturan di pasar modal Indonesia atau biasa disebut regulator.
SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Lembaga SRO di pasar modal Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Ketiga regulator tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam pasar modal. BEI, pihak yang berperan menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. KPEI, pihak yang berperan menyelenggarakan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Dan KSEI, pihak yang berperan menyelenggarakan kegiatan kustodian yang tersentralisir bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Nah, karena seluruh kegiatan transaksi di pasar modal diawasi oleh OJK, jadi siapapun bisa berinvestasi di pasar modal dengan aman dan nyaman loh. Gimana? Apa kalian tertarik berinvestasi di pasar modal? Kalau aku sih iya. Menyiapkan dana untuk masa depan dengan berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita berinvestasi di pasar modal.